Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Safitri Wulandari, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Blitar. Berikut ini akan kita saksikan bersama video tentang praktek coaching sebagai supervisi akademik bersama rekan sejawat saya di instansi UPT Satuan Pendidikan SDN Sananwetan 2 Kota Blitar. Selamat menyaksikan. Jalin kolaborasi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, mohon izin ada waktu sebentar? Oh iya, Bu Ani, Iya. ada apa Bu? Begini Bu, saya besok kan mau praktek bahasa Indonesia, mau konsultasi apakah bisa? Oh baik. Ya, ini kebetulan nih Bu Ani, saya juga baru saja mendapatkan modul tentang praktek coaching sebagai supervisi akademik. Jadi kebetulan nih nanti kita ngobrol-ngobrol ya sekaligus untuk tentang pembelajarannya Bu Ani besok. Nah, Iya Bu. dari ini nanti dari percakapan kita ini nanti Bu Ani apa yang diharapkan? Yang saya harapkan nanti ketika saya mengajar, materi yang saya ajarkan dapat diterima baik dengan anak-anak mampu memahami apa yang saya sampaikan, dan anak-anak mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang ingin saya ajarkan ke anak-anak bisa bermanfaat. Oh begitu, jadi supaya bisa bermanfaat begitu ya. Baik, terus kemudian Bu Ani besok pelajarannya apa mata pelajarannya? Besok saya akan mengajar bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia Ya. Materinya tentang iklan yang ada di radio, atau untuk capaian pembelajarannya adalah iklan yang didengar, melalui iklan yang didengar. Karena di sini iklan yang didengar itu dari radio, jadi saya besok insya Allah akan menggunakan media radio. Jadi karena audio begitu ya, maka audio. digunakan radio. Baik. Nah, tujuan pembelajarannya nanti apa Bu Ani? Tujuan pembelajarannya adalah dengan mendengarkan radio, anak-anak bisa memahami pesan yang ada di dalam iklan. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, anak-anak bisa membuat iklan dan menyampaikannya seperti seorang penyiar yang sudah mereka dengar dari radio. Begitu. Terus kemudian nanti dari tujuan tersebut Bu Ani ini ingin mencapai area pengembangan seperti apa ini yang tidak dicapai ini? Anak-anak dapat mengetahui berbagai macam iklan Bu. Jadi kan iklan itu banyak sekali macamnya. Nah, anak-anak bisa membedakan mana yang iklan niaga atau iklan pemasaran, penjualan, terus iklan layanan masyarakat, iklan pengumuman atau pemberitahuan, dan iklan permintaan yang ada di radio. Soalnya memang kalau di radio itu beda seperti iklan-iklan yang ada di koran ataupun iklan yang ada di televisi. Seperti itu. Ya, baik. Berarti kan kalau radio kan jarang kita dengar ya, biasanya kan anak-anak lihatnya televisi. Nah, berarti supaya berhasil nih Bu Ani, strateginya ini yang dipersiapkan apa dari Bu Ani sendiri? Strateginya nanti anak-anak mendengarkan radio dengan seksama, kemudian anak-anak dari hasil apa yang mereka dengar, anak-anak mengerjakan LKPD. Begitu. Terus kemudian berarti Bu Ani sudah merancang itu ya, sudah membuat rancangan untuk pelaksanaan pembelajaran besok berarti ya? Sudah menyiapkan RPP-nya atau modul ajar ya? Sudah. Ini kurikulum merdeka ya Bu? Iya. Kalau kurikulum merdeka kan sekarang namanya modul gitu Bu. Jadi insya Allah sudah siap untuk modulnya, LKPD sudah siap, dan tinggal menyiapkan media. Baik. Nanti media yang digunakan?
radio. Yang menyiapkan Bu Ani sendiri ya. Iya. Nah, adakah orang lain nih yang mungkin bisa membantu Bu Ani atau mungkin masih ada yang perlu bantuan lainnya begitu? Karena di kelas 4 itu ada 2 guru. Jadi kelas 4A dan kelas 4B, nanti saya juga minta bantuan guru kelas 4 yang lain untuk membantu saya dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang akan saya ajarkan besok. Wah, baik. Kelihatannya menarik ya Bu, karena kan sesuatu yang sudah lama itu ya, radio itu kalau anak-anak zaman sekarang itu kayaknya sulitan ya kalau radio. Biasanya kan sering lihat televisi atau HP begitu ya. Mungkin anak-anak bahkan di rumah pun juga tidak ada radio. Ya, jadi sangat menarik ya. Nah, dari percakapan ini tadi nih Bu Ani, apa yang bisa Bu Ani ambil intinya dari percakapan kita pada hari ini? Dari percakapan ini saya bisa sharing ke Bu Fitri terkait besok itu yang saya ajarkan ke anak-anak, kemudian strategi saya sudah sesuai apa belum, karena ini audio, dengan saya medianya radio itu sudah tepat apa belum. Ini saya bisa menarik kesimpulan dari kegiatan ini, dari masukan panjenengan, saya bisa melaksanakan besok dengan baik. Baik, terima kasih. Itu saya juga ingin tahu nih Bu Ani, besok saya mohon izin juga ya untuk melihat seperti apa pembelajarannya di kelasnya Bu Ani begitu ya. Saya penasaran nih soalnya karena biasanya kan HP begitu ya, terus kalau audio menggunakan radio itu bagaimana gitu. Saya juga sangat tertarik. Baik, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Ada lagi yang ingin kita bicarakan? Begini, karena besok Bu Fitri bisa mendampingi saya, mungkin setelah selesai pembelajaran Bu Fitri bisa memberikan masukan ke saya terkait pembelajaran yang sudah saya sampaikan ke anak-anak, baik mungkin masih banyak kurangnya, kalau lebihnya mungkin hanya sedikit, kalau kurangnya mesti lebih banyak. Jadi saya mohon masukan Bu Fitri tentang kekurangan saya dalam pembelajaran itu apa. Mungkin di lain waktu dalam pembelajaran saya yang lain saya bisa memperbaikinya. Insya Allah ya. Saya juga kita saling sharing gitu ya, saling membantu begitu. Baik, itu saja Bu Ani. Ada hal lain lagi? Berarti sudah siap ya Bu untuk besok? Semoga saja siap. Dan insya Allah harus siap. Sudah siap ya, harus semangat ya. Baik, medianya sudah dipersiapkan ya? Sudah, insya Allah sudah, tinggal besok pelaksanaannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih gitu saja Bu Fitri. Terima kasih masukannya. Semoga besok saya berhasil. Amin, amin ya. Anak-anak bisa lancar juga memahami apa yang sudah saya sampaikan. Iya, amin. Terima kasih sudah mengganggu waktu Fitri. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, hari ini kalian sehat semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada beberapa anak ya yang kelihatannya bangkunya kosong. Kita doakan yang hari ini sedang sakit, semoga lekas diberikan kesehatan. Amin. Ya. Nah, sebelum Bu Ani mulai pelajaran hari ini, Bu Ani akan mengulangi pelajaran yang sebelumnya yang sudah Bu Ani terangkan kemarin, yaitu tentang iklan. Siapa yang masih ingat tentang iklan? Apa toh itu iklan? Yang masih ingat siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat tentang iklan? Iya, Erlangga, apa iklan? Promosi.
Betul. Adit, informasi penting. Ada yang lain? Iklan. Nah, iklan. Promosi betul. Nah, kemarin sudah diterangkan sama Bu Ani, iklan itu promosi. Informasi penting yang disampaikan melalui beberapa media yang bertujuan untuk apa? Mengajak sesuai dengan medianya tersebut. Nah, kemarin sudah diterangkan ada berapa jenis iklan? 4. Apa saja? Iklan perniagaan, iklan pengumuman, layanan masyarakat, dan permintaan. Nah, di situ jenisnya iklan. Medianya, sekarang medianya ada apa saja? Radio, televisi, koran, majalah, apalagi di tempat umum. Nah, ada beberapa jenis media iklan. Nah, kali ini Bu Ani akan mengajarkan kalian tentang jenisnya iklan audio. Jadi audio itu yang didengar. Kalau yang dilihat itu visual. Bu, kalau televisi namanya iklan apa? Disampaikan melalui televisi, itu namanya audio visual karena kita bisa melihat dan bisa mendengar. Kalau radio itu iklan secara audio, didengar. Hari ini Bu Ani membawa radio. Ada yang di rumah punya radio? Ada. Setiap hari mendengar radio? Ya, kadang-kadang. Berarti yang tidak punya biasanya mendengar iklannya lewat apa? Televisi. Baik. Nah, tugasnya nanti akan Bu Ani menjadi beberapa kelompok. Nah, sebelum Bu Ani dengarkan radionya, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok isinya 4 anak. Silahkan bangku 1 dan bangku kedua kelompoknya. Dan seterusnya, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Berisi membujuk konsumen atau pendengar. Nah, dari iklan di radio kesimpulannya ini. Tugas untuk kalian, karena tadi kalian sudah mendengarkan iklan, tugas untuk di rumah adalah kalian membuat iklan. Bisa iklan perniagaan seperti iklan menjual kopi, teh, atau yang lain. Boleh iklan layanan masyarakat, yaitu anjuran untuk membuang sampah pada tempatnya, boleh, atau iklan yang lain. Nah, selain membuat iklan, kalian menyampaikan iklan tersebut seperti yang kalian dengar di radio. Jadi seolah-olah kalian itu sebagai penyiar radio. Ada yang ditanyakan dengan tugasnya? Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau begitu, Bu Guru akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk sesi pasca observasi ya Bu Ani. Kebetulan ini pada hari ini
kita didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Titi dari SMP 6. Nggih. Selamat pagi Bu Titi. Selamat pagi. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bu. Nggih, nggih. Baik Bu Ani, kita sharing aja ya, bincang-bincang sebentar tentang kegiatan yang kemarin kan saya sudah observasi di kelasnya Bu Ani ya. Observasi di kelasnya Bu Ani yaitu kelas berapa Bu? Kelas 4. Kelas 4 ya. Kemarin kita sudah observasi di kelas 4 tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan Bu Ani ini. Menurut Bu Ani, refleksinya seperti apa Bu Ani? Kendala, apakah ada kendala atau ada kekurangan atau mungkin juga ada kelebihannya? Baik, terima kasih sudah didampingi kemarin. Nah, dari pembelajaran kemarin mungkin ada beberapa kendala gitu Fitri, karena kemarin yang saya gunakan medianya adalah radio. Nah, dan materinya adalah iklan yang ada di radio. Kalau menurut saya kendalanya adalah ketika pemutaran radio itu tidak pas iklan. Jadi anak-anak harus menunggu dan menunggunya juga lumayan. Nah, selain itu saya harus mencari channel yang lain ketika ada pemutaran iklan. Kalau menurut saya itu kendalanya. Selain itu, adakah lagi mungkin dari faktor dari rencana pembelajaran yang sudah dipersiapkan Bu Ani? Kalau untuk itu tidak ada ya, berarti semua sudah terlaksana sesuai dengan rencana ya. Hanya pada waktu pemutaran radio. Nah, dari itu tadi adakah yang akan dilaksanakan oleh Bu Ani supaya kedepannya nanti ketika menggunakan media radio tidak terjadi seperti itu lagi? Mungkin lebih mempersiapkan ketika mengajar, gimana ya Bu, soalnya kita kan tidak tahu jadwal pemutarannya iklan itu seperti apa, atau mungkin nanti ketika di awal mungkin apa radio sudah diputar dulu tapi volumenya dikecilkan, terus ada kegiatan mungkin menjelaskan dulu tentang iklan yang ada di radio, baru ketika nanti mendengarkan iklan baru volumenya saya besarkan. Itu bagaimana? Apakah itu maksudnya efektif untuk pembelajaran? Nah, menurut Bu Ani ketika nantinya kalau itu diputar langsung tidak pas jam gitu ya? Iya. Ya, berarti sebelumnya Bu Ani sudah mempersiapkan apa belum itu untuk jadwalnya ketika diputar itu? Nah, seharusnya bagaimana seharusnya Bu Ani? Lagi itu kendala saya itu tetap diputar. Jadi di awal mungkin ya tetap anak-anak masih tetap menunggu jadwalnya gitu. Atau mungkin anak-anak membawa radio sendiri-sendiri, jadi nanti ketika anak-anak bisa mendengarkan secara berkelompok. Bagaimana? Mungkin minta sarannya Bu Fitri juga. Iya, kalau melihat dari kegiatan kemarin ya Bu Ani, sepertinya kan karena volume suaranya juga kurang keras begitu ya, kurang keras dan jadinya anak-anak juga mungkin kurang fokus. Nah, kalau untuk dari Bu Ani sendiri menyarankan anak-anak membawa sendiri-sendiri, ini menurut Bu Ani sendiri bagaimana? Apakah nanti akan ada kegiatan pembelajarannya anak-anak lebih fokus lagi atau tidak? Itu menurut Bu Ani sendiri bagaimana? Kalau menurut saya mungkin anak-anak lebih fokus karena mereka bisa mendengar lebih dekat dari media yang mereka bawa. Kalau media yang saya bawa kan hanya satu dan itu ada di tengah-tengah, jadi mungkin suaranya pun yang belakang mungkin kurang bisa mendengar.
Jadi kalau menurut saya kalau anak-anak bawa satu kelompok bawa satu media, bisa berupa radio kalau mereka punya, kalau tidak bisa HP, kan di HP punya ada aplikasi radio, mungkin anak-anak lebih fokus di situ karena bisa mendengar iklan yang ada di radio mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak mungkin ada perbedaan iklan yang mereka dengar, jadi sudah ada diferensiasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, iklannya sudah beda. Oh ya, baik. Nah ini saya juga menyampaikan nih Bu Ani, saya juga baru dapat nih materi supaya anak-anak bisa lebih konsentrasi dan fokus sambil menunggu itu. Itu ada di ini Bu Ani, untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional. Jadi si anak-anak ini bisa tenang, refresh, begitu juga lebih fokus. Namanya teknik stop. Nah Bu Ani pernah dengar itu teknik stop? Masih baru dengar. Oh baru dengar ya. Nah itu seperti ini Bu Ani, teknik stop itu berhenti dulu begitu. Jadi ada jeda di mana anak-anak itu diminta untuk berhenti dari segala aktivitasnya. Nah ini kemungkinan menurut Bu Ani ya, kalau Bu Ani disuruh stop dulu ya, Bu Ani kan seorang guru ya, pasti banyak sekali kegiatannya ya, apalagi pelajaran dalam satu hari penuh begitu. Nah kalau Bu Ani disuruh stop dulu, berarti disuruh berhenti dulu, mungkin bagaimana menurut Bu Ani ini? Mungkin di pikiran bisa kita beristirahat dulu. Nah seperti itu juga, jadi anak-anak juga kita ajak seperti itu Bu Ani, berhenti dulu, kemudian kita ajak untuk teknik pernafasan Bu Ani. Jadi di stop itu anak-anak berhenti dulu, kemudian kita ajak untuk menarik nafas, menahan nafas, kemudian menghembuskan lewat mulut. Nah, jadi suasananya bisa menjadi tenang. Nah, kalau tenang berarti kan nantinya dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Pembelajaran itu, berarti kegiatan itu. Kita menghentikan sejenak Iya, betul. Jadi mungkin ada jadwal ketika tadi kan Bu Ani menyampaikan ya, radionya mungkin kecilkan dulu sambil untuk menunggu iklan. Nah, untuk menunggu iklan tersebut, nah teknik stop ini bisa dilakukan Bu Ani. Jadi anak-anak bisa lebih fokus lagi, gitu, seperti itu. Nah, selain itu Bu Ani, selain menggunakan teknik stop juga, tadi ada kendalanya Bu Ani tadi mencari gelombang radio ya. Nah, mencari gelombang radio. Nah, menurut Bu Ani supaya bisa lebih siap lagi, apa yang harus dilakukan Bu Ani? Menyiapkan channel yang sudah ada, misalkan kalau di Blitar, di Kota Blitar itu kan ada Radio Mayangkara, ada Radio Patria, Mahardika. Nah mungkin sebelum pembelajaran langsung dipasang channel tersebut, misalkan langsung memasang channel Patria. Iya, iya, saya rasa juga seperti itu lebih efektif ya Bu. Jadi tidak ketika pembelajaran masih mencari, seperti kemarin kan saya masih mencari. Ya, baik. Berarti kan itu ya refleksinya ya Bu Ani, supaya pembelajarannya lebih fokus, lebih tertata begitu. Baik. Adakah lagi dari Bu Ani yang kendala lain? Mungkin kemarin ketika evaluasi anak-anak hanya mendengarkan dari radio, terus saya memberi tugasnya membuat iklan dan menyampaikannya. Kemarin saya belum menyampaikan caranya menyampaikan seperti penyiar itu bagaimana. Itu yang berarti apa nih rencana tindak lanjutnya dari Bu Ani sendiri ke depannya? Mungkin minggu depan Bu ya, masih iklan. Yang pertama tadi untuk memfokuskan anak-anak membawa media sendiri. Terus yang kedua dari penyampaian saya sendiri untuk selain dari radio, mungkin saya akan memberi contoh cara penyampaiannya, teknik-teknik menyampaikannya seperti penyiar radio. Jadi nanti ketika evaluasi anak-anak sudah paham betul cara menyampaikan lewat radio itu seperti apa. Mungkin itu saja. Jadi berupa apa penilaiannya itu? Berupa hasil karya anak-anak, bisa dari voice note. Oh, kan begitu. Sekarang
tidak harus secara tertulis nggih Bu, bisa voice note, jadi anak-anak bisa mengirimkan lewat HP mereka. Kapan itu Bu Ani? Insya Allah minggu depan saya ulangi lagi tentang pembelajaran ini, jadi nanti anak-anak bisa lebih paham lagi, lebih fokus, lebih mengerti cara teknik menyiarkan sebuah iklan. Dan selain kemarin mengetahui jenis-jenis yang ada di radio, iklan di radio, anak-anak juga mampu menyampaikannya seperti penyiar melalui voice note itu tadi. Jadi minggu depan insya Allah akan diulang. Juga sekaligus praktek teknik tadi ya? Iya, teknik iya, apa tadi stop. Bu? Iya, teknik teknik stop. stop. Baik. Untuk teknik stop sebelum ke anak-anak, Bu Ani sendiri dulu juga mencoba teknik stop Iya, Bu, iya. supaya terbiasa begitu ya Bu Ani. Iya, Baik. iya. Terima kasih Bu Ani. Jadi untuk kegiatannya minggu depan akan diulangi lagi. Iya. Saya boleh melihat lagi Bu Ani? Boleh, monggo. Nanti sekaligus kita refleksi lagi. Oh begitu ya. Kekurangan Jadi setiap iya. kegiatan belajaran kita refleksi lagi Iya. begitu ya Bu Ani. Iya. Baik, terima kasih Bu Ani. Sama-sama, saya juga terima kasih atas masukan, pendampingan. Terima kasih banyak. Nggih. Insya Allah minggu depan saya akan lagi observasi lagi ya ke kelasnya Bu Ani. Terima kasih banyak Bu Ani atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nggih, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Luar biasa sekali kegiatan pascanya ini. Jadi dalam kegiatan pasca pada intinya sudah masuk, ya, sudah masuk. Jadi seorang coach yang melakukan coaching kepada coachee memang seharusnya ibaratkan adalah sebagai mitra. Ya, seorang coach itu adalah mitra dari coachee. Di mana letak kesulitan dari seorang coachee di coach itu nanti akan didampingi oleh coach. Nah, di mana pendampingan itu ada dua, bisa pendampingan secara langsung ataukah pendampingan yang tidak langsung. Pendampingan langsung yaitu pendampingan di mana penjenengan itu langsung ke dalam kelas itu secara langsung. Kalau yang tidak langsung mungkin di luar jam, ya di luar jam mengajar itu bisa penjenengan lakukan pendampingan. Jadi itu sudah sekali luar biasa Putri di dalam menyampaikan, dan tadi juga di dalam pasca sudah memberikan umpan balik dari kepada coaching ini, nanti memberikan kesempatan aku letak kesalahannya di mana. Jadi merasa dirinya aku tuh masih kurang. Ya disinilah nanti tugas seorang coach itu akan mendampingi sampai tujuan si coaching ini bisa. Terima kasih sekali, luar biasa. Sami-sami Bu Ani yang sudah membantu Bu Santi ya, untuk kegiatan pasca observasi. Baik, untuk kedepannya harapan saya sebagai PP Bu Ani dan Bu Ani sebagai coachee dan Bu Santi sebagai coach atau PP nantinya bisa terus membantu dan mendampingi teman-teman yang mengalami kesalahan. Amin. Terima kasih sekali dari saya dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.